بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي اصطفاه من عباده أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa zumratan mu'minin, sidang salat Jumat ya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Puji syukur kita kehadirat Allah tabaraka wa taala yang dengan izinnya mengumpulkan kita semua di satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjidnya, untuk tetap beribadah hanya kepadanya, sebagaimana yang sebentar lagi insyaallah akan kita laksanakan bersama, salat Jumat berjamaah, di mana ini tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita seluruhnya. Karena nikmat ini tidak semua manusia mendapatkannya. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah. Tidak setiap jiwa mampu dan bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mendapatkan izin dari Allah. Maka hadirnya kita di sini, gampang dan mudahnya melangkahkan kaki kita menuju masjid ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan karena mendapatkan izin dari Allah. Dan itu pun tidak lain dan tidak bukan nikmat dari Allah. Karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmat dan karunia-Nya lah sehingga seluruh aktivitas-aktivitas dan amal-amal saleh bisa lancar terlaksana, termasuk salat Jumat berjamaah yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, atba'at tabi'in, dan setiap orang yang mengikuti mereka semua dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah wafatkan mereka. Semoga kita yang hadir hari ini pun sama, mendapatkan nikmat besar ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Setiap kita hari ini mungkin mendengar ada seseorang dengan niat tulus ikhlasnya membongkar kedok penipuan-penipuan, segala macam trik-trik, bentuk sulap, perdukunan, pengobatan tradisional katanya. Dan setiap kita mungkin mendengar hari ini bagaimana si fulan ini membongkarnya, mengungkap dan menyingkap
praktek-praktek perdukunan semacam ini dengan dalih pengobatan-pengobatan. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita mendukung hal semacam ini agar semua orang kemudian bisa semakin tercerdaskan, memahami mana yang hak dan mana yang batil, mana yang salah dan mana yang benar. Tapi para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bukan ini yang sedang kita perbincangkan. Kita akan memperbincangkan tentang satu hal yang sepakat para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Setiap muslim, setiap mukmin wajib baginya untuk beriman dan percaya tentang perkara-perkara dan hal-hal yang gaib. Kita tidak salahkan bagaimana si fulan ini membongkar kebusukan, penipuan-penipuan dan seterusnya, tidak. Tapi jangan sampai kita salah dan keliru memahami ungkapan-ungkapan si fulan ini, yang tidak sedikit kemudian tergelincir sebagian kaum muslimin, yang seakan-akan perkara-perkara gaib harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, harus bisa masuk akal, harus rasional dan seterusnya. Disinilah jatuh kesalahan dan kekeliruan itu. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, jika perkara-perkara gaib ingin diperbincangkan secara ilmiah, ingin dibuktikan secara ilmiah, maka mohon maaf, nalar, otak dan akal manusia punya keterbatasan. Tidak akan mampu kemudian akal dan otak mencerna, karena kecilnya otak manusia, karena sedikitnya kemampuan otak untuk menakar, menalar dan memperhatikan itu semua. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, jangan sampai niat yang baik ini tapi salah difahami oleh segelintir manusia, jatuh pada pemahaman Mu'tazilah, di mana orang-orang Mu'tazilah punya pemahaman bahwasanya jika perkara-perkara ini tidak rasional, tidak masuk akal, maka tidak perlu diambil. Kita lihat sebagaimana sebagian kaum muslimin ada yang tidak percaya tentang nikmat dan azab kubur. Kita katakan mereka dari kalangan kaum muslimin, tapi punya pandangan dan pemahaman bahwasanya nikmat dan azab kubur tidak ada. Padahal seabrek dan betapa banyaknya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berbicara akan hal itu. Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih banyak memperbincangkan permasalahan ini. Tapi karena dipikir-fikir tidak masuk akal, tidak rasional, sehingga menolak perkara-perkara semacam ini. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, karenanya dari mimbar yang mulia ini, khatib mewasiatkan pada diri khatib pribadi, jadilah kita pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan tegas Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah di awal-awal pada ayat yang ketiga dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu, satu di antaranya, jika tidak dikatakan 10, karena banyak ayat berbicara tentang ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam surah yang lain Allah tegaskan, surah Ali Imran ayat 134 dan 135. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas, dan seterusnya. Orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaib, adalah orang-orang yang meyakini kebenaran tentang perkara-perkara gaib. Banyak tafsiran para ulama kita apa yang dimaksud dengan perkara gaib. Kita lihat, jika secara bahasa al-ghaib adalah sesuatu yang tidak tampak, yang tidak nyata, yang tidak terlihat, yang seseorang tidak bisa menyaksikannya secara langsung menggunakan kasat matanya, itu perkara gaib.
yang tidak diketahui seseorang, sesuatu yang ada di balik tembok baginya gaib. Maka para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dalam perkara-perkara yang terjadi pada orang-orang terdahulu, bahkan orang-orang hari ini dan yang akan datang pun, masih ada hal-hal perkara-perkara gaib itu. Apa di antaranya yang mungkin tidak bisa kemudian dimintai pertanggungjawaban secara ilmiah, dibuktikan secara langsung tata cara dan kaifiahnya bagaimana perkara itu terjadi, dan itu di luar otak akal manusia. Ada 3 hal yang paling masyhur dijelaskan oleh para ulama akidah kita, yang itu lagi-lagi tidak masuk akal manusia tapi terjadi. Yang pertama para ulama jelaskan adalah al-mu'jizah, mukjizat, di mana mukjizat ini adalah, kata para ulama kita, amrun khariqun lil 'adah, perkara-perkara yang di luar kendali, di luar pemikiran, di luar nalar manusia, namun terjadi. Perkara yang terjadi tidak biasanya terjadi. Yujrihillahu ala aidil anbiya war rusul. Ya Allah Subhanahu wa taala jadikan itu, berikan itu di tangan-tangan para nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah. Mukjizat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi-nabi terdahulu dan rasul-rasul terdahulu. Puncaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana mukjizat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dilemparkan tongkat dan kemudian tongkat itu berubah benar-benar menjadi ular yang besar, memakan dan menyantap semua tali-tali yang dianggap dan dilihat oleh sebagian orang itu adalah ular-ular kecil, padahal yukhayyal ilaihi, dibuat berhayal, dihipnotis, ditipu mata manusia kala itu oleh tukang sihir Fir'aun. Tapi yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam bukan sihir, tapi mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, berubahnya tongkat menjadi ular. Tidak mungkin ada penelitian yang kemudian bisa meneliti hal itu, bagaimana caranya, seperti apa bentuknya dan seterusnya. Karena kewajiban kita seorang muslim bukan mempertanyakan kaifiyah, tata cara terjadinya perubahan dari tongkat menjadi ular, tapi cukup alladzina yu'minuna bil ghaib, meyakini, membenarkan jika itu memang ada nasnya dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perkara-perkara gaib ini bukan untuk difikirkan, tapi untuk diyakini dan dibenarkan adanya. Maka kasus yang pertama yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menguatkan dakwah beliau, agar orang-orang yang berada di masanya meyakini kebenaran Allah dan kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Begitu pula yang terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam dan nabi-nabi yang lain. Terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ceritakan, iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kiamat sudah semakin dekat dan rembulan telah pernah terbelah. Bagaimana cara membelah bulan? Itu terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu kekuasaan Allah yang Allah berikan mukjizat itu kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bulan pun terbelah. Seperti apa caranya? Tidak diketahui oleh manusia. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air yang keluar dari jari jemari Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada penelitiannya. Tidak bisa difikirkan menggunakan nalar dan logika manusia. Enggak masuk akal. Karena tidak setiap perkara gaib dan perkara agama ini harus diukur menggunakan otak dan logika. Kalau tidak, dan harus diukur menggunakan otak dan logika, maka banyak sekali perkara-perkara yang akan kita tolak dalam urusan agama ini. Lebih-lebih dalam perkara-perkara gaib. Yang kedua, selain mukjizat, perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang saleh, para wali-wali Allah, manusia-manusia yang dekat kepada Allah, manusia-manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang kita kenal dengan al-karamah, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian hamba-hambanya. Kita lihat bagaimana kejadian di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau naik mimbar, beliau berkhutbah kepada sebagian besar para sahabat kala itu. Dan di masa-masa itu beliau mengirim utusan untuk memerangi orang-orang Persia. Ketika sedang khutbah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal." Wahai Sariyah. Sariyah salah satu komandan yang diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk memerangi orang-orang Persia. Jarak yang sangat jauh, ditempuh 1 bulan perjalanan. Tapi Umar kemudian mengatakan, "Ya Sariyah al-Jabal." Wahai Sariyah, bersembunyilah engkau di balik bukit, di balik pegunungan. Dan Sariyah kemudian memerintahkan para bawahan-bawahannya untuk sembunyi di balik bukit dan kemudian memerangi kembali orang-orang Persia. Dan dengan takdir Allah dimenangkan peperangan itu oleh kaum muslimin. Padahal tadinya Sariyah dan para sahabat yang lain sudah mulai terdesak. Coba para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bagaimana kita bisa mengkajinya secara ilmiah? Bagaimana kita bisa menalarnya menggunakan otak dan logika kita? Jarak yang sangat jauh ditempuh. Saat itu tidak ada HP, tidak ada gadget. Yang sekarang orang jarak sejauh apapun dia bisa berbicara dengan orang lain. Bahkan bisa menyaksikan langsung gerak-gerik seseorang menggunakan video call. Tapi di masa itu, bagaimana caranya? Hanya Allah Subhanahu wa taala berikan itu kepada sebagian manusia yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan yang ketiga adalah as-sihr. Dan sihir itu ada. Sihir bukan sekedar hipnotis manusia, tidak. Sihir ada yang benar-benar ada dan ada sekedar kamuflase. Sihir ada yang menggunakan bantuan jin dan ada yang tidak menggunakan bantuan jin. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, itulah yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Baqarah, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengikuti ucapan-ucapan para setan, membacakan ini itu dan seterusnya kepada kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Nabi Sulaiman itu melakukan kekufuran. Apa yang dimaksud melakukan kekufuran? Menggunakan sihir. Sekali-kali tidak. Kalla. Nabiullah Sulaiman alaihissalam tidak menggunakan sihir untuk menundukkan sesuatu. Nabi Sulaiman tidak menggunakan sihir untuk bisa mendengarkan celotehan-celotehan semut. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak menggunakan sihir untuk menundukkan angin. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak menggunakan sihir untuk menundukkan para jin. Semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk mengujiku, kata beliau, apakah aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau aku kufur? Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka sihir juga demikian. Itu ada. Datang dari siapa sihir? Dari setan, kata Allah Subhanahu wa taala. Walakinna syayatin kafaru. Justru setanlah, jinlah, iblislah yang melakukan bentuk-bentuk kekufuran. Di antara bentuk kekufuran kepada Allah adalah menggunakan sihir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani
rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, khatib mewasiatkan pada diri khatib pribadi dan kaum muslimin sekalian, tanamkan rasa takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal yang kita bawa ke hadapannya kelak. Begitulah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kita seluruhnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekal dirilah kalian hai seluruh manusia. Allah perintahkan kepada kita untuk membekali diri kita dengan sesuatu. Dan sebaik-baik bekal kata Allah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang faham, sadar jika dirinya sedang dalam keadaan safar, menempuh perjalanan, lebih-lebih dia sadari perjalanannya panjang, pasti dia akan persiapkan perbekalan yang sangat banyak. Ternyata perbekalan yang sangat banyak itu terakumulasi dalam satu ungkapan Allah berupa takwa. Karenanya para jamaah sekalian, mari kita tanamkan rasa takut dan takwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan takwa? Imtithal awamirillah wajtinabu nawahi. Semampunya dan sebisanya kita menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya, baik yang dinilai oleh para ulama hukumnya sunnah, lebih-lebih wajib, dan menjauhkan diri kita seluruhnya dari semua larangan-larangan Allah dan Rasulnya, baik yang dinilai oleh para ulama hukumnya makruh, lebih-lebih haram. Jika demikian kita lakukan, maka insyaallah kita semua akan mendapatkan janji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk orang-orang yang bertakwa berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka taala mengatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian seluruh manusia untuk mendapatkan menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah yang luasnya seluas langit-langit dan bumi yang Allah siap sediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya, dan di antara ciri itu adalah beriman kepada perkara-perkara gaib. Sehingga sejak hari ini tidak semua perkara gaib harus dilihat, diukur dengan akal dan otak pikiran manusia. Cukup bagi seorang muslim meyakini perkara gaib itu ada. Hanya tinggal kita bagaimana melihat apakah ini diperkenankan atau tidak. Seperti ungkapan-ungkapan para ulama kita tentang sihir, jelas itu perbuatan setan, perbuatan jin, perbuatan iblis, maka kita wajib meninggalkannya. Tidak boleh melakukannya dengan niat apapun. Sebagian orang menggunakan istilah semacam ini dengan ungkapan an-nusyrah, mengobati penyakit-penyakit dalam, penyakit-penyakit yang datang dari kiriman manusia menggunakan sihir-sihir terlarang. Satu di antara cara yang kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul pun diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, adalah membaca mantra-mantra, dan mantra-mantra ini dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikenal oleh para ulama akidah nanti dengan istilah ruqyah syar'iyyah. Kita diperkenankan mengobati si fulan, bahkan diri kita sendiri, dengan mengobati secara membacakan ruqyah, mantra-mantra yang datang dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya, dan membacakan doa-doa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ruqyah yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pernah terkena sihir oleh labid orang Yahudi. Maka malaikat Jibril alaihissalam kemudian meruqyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik wa min kulli 'ainin hasid. Bismillahi arqik, kata malaikat Jibril alaihissalam, dengan nama Allah kuruqyah engkau hai Muhammad dari segala macam keburukan-keburukan, orang-orang yang hasad, orang-orang yang tidak suka, dan dari segala sesuatu yang menyakitimu. Kita diajarkan dengan mengucapkan doa-doa ruqyah semacam ini. Semoga dengan hal semacam ini Allah Subhanahu wa taala sembuhkan segala penyakit kaum muslimin, baik penyakit zahir maupun penyakit batin.
Mari kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang senantiasa taat kepadanya. Agar hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.